Oke, teman-teman, hari ini gue mau ngasih tahu lu gimana caranya menyusun settingan iklan Meta Ads yang bisa membawa profit dari mulai pertama kali lu pasang sampai bisa punya revenue 1 miliaran gini kayak gue. Nah, ini gue mengulang struktur yang sama begini doang gitu ya. Dan gue yakin setelah video ini, lu juga bisa menerapkannya sehingga lu bisa lebih cepat lagi dapat profit dan gak bingung gitu ya, mesti nyusun strukturnya kayak gimana. Oke, so gue akan jawab hari ini melalui video yang kali ini. Nah, struktur iklan Meta Ads gitu ya. Pertama kali gitu ya, jadi bisa kita bilang ketika hari pertama, day one gitu ya, kita mengiklan atau kita launching Meta Ads gitu kan ya. Nah, ini gue asumsikan di sini adalah campaign ya, ini campaign. Habis itu ada ad set, habis itu di sini akan ada iklan ya. Untuk campaign, jadi gua ini untuk sekarang ini selalu settingannya menggunakan CBO ya. Jadi CBO Advantage Plus ini adalah settingan yang udah paling oke di sekarang ini karena automatic dan juga AI-nya nyala. AI-nya akan nyariin kita customer gitu. Jadi nggak usah terlalu banyak otak-atik di bagian CBO dan juga di bagian ad set. Jadi biasanya ad set gua ini isinya adalah broad audience ya atau kosong. Jadi bisa gue bilang kosong, gue nggak edit apa-apa. Kalau dulu kita mesti isi lumayan banyak gitu loh. Tapi sekarang kosong aja udah cukup kok. Di hari pertama itu usahakan teman-teman mempunyai banyak sekali opsi angle iklan atau gue sebutnya pesan ya. Jadi ini adalah ada pesan yang A, ada pesan yang B, ada pesan yang C, dan juga ada pesan yang D. Jadi ada A, B, C, D. Setiap pesan ini menargetkan orang yang berbeda-beda. Contoh, gua kan jualan Meta Ads Framework Digital Selling untuk orang-orang yang mau belajar iklan gitu ya dengan cepat. Nah, bisa jadi gua menargetkan yang pertama adalah business owners. Jadi ya, atau pemilik bisnis. Yang kemudian yang ke B gua menargetkan itu online shop ya. Beda ya, bisnis brand gitu ya, beda sama online shop. Yang C, gue menargetkan para advertiser, jadi para marketer. Yang kedua, menargetkan pemula yang belum pernah beriklan sama sekali. Nah, ini kan punya problems yang beda-beda kan orang-orang ini. Gitu. Jadi, ini adalah struktur di day one. Atau kita sebut ini strukturnya 1, 1, dan juga 4. Jadi 4 konten iklan. Variasi lainnya, teman-teman bisa menduplikat si ad setnya ini gitu ya, menjadi 1, 3, 4. Ini juga boleh gitu ya, sebagai memberikan variasi aja gitu loh. Kadang-kadang gue 1, 1, 4, kadang-kadang 1, 3, 4, nggak masalah gitu loh. Hal yang gue share di sini sifatnya adalah hasil pribadi gitu ya. Jadi gue nggak based on kayak teori-teori segala macam, tapi apa yang works di gue dan juga di lapangan, serta works buat member-member gue juga. Jadi gue memberikannya ke lu. Oke? Nah, ini yang pertama mengenai si struktur iklan day one. Kita lanjut hari kedua. Hari kedua ini normalnya kalau ada yang beli itu bagus banget. Tapi normalnya ada yang check out, ada yang mau check out tapi belum bayar. Nah, jadi mereka sudah ada di halaman check out gitu ya. Mereka sudah masukin namanya, alamatnya, nomor HP-nya tapi belum bayar. Nah, kalau sudah bayar, ini sebagai bonus ya. Bonus berarti kalau memang ada yang beli. Ini artinya teman-teman ya bagus lah gitu loh, berarti konten iklannya benar-benar langsung kena banget ke salah satu dari target market yang tadi kita mau tuju tersebut, oke? Tapi normalnya adalah orang-orang yang check out ya. Nah, katakanlah tadi kan ada beberapa jenis ya, ada beberapa jenis target market. Nah, ini yang check out 0, ini yang check out 1, ini yang check out 1, dan ini yang check out ada 3. Gitu ya, bahkan nggak cuma check out, dia ada yang beli gitu ya, 1. Jadi yang check out 3, yang beli 1. Nah, bisa kita katakan angle pemula ini kan yang dia tadi pemula ya. Ini winning gitu ya. Ini lebih disukai gitu ya, lebih winning sehingga kita akan meng-highlights ya, meng-highlights. That's why strukturnya di hari ketiga adalah kita bisa menggunakan 1, 1, dan 1. Variasi 1, 3, 1. Yang beda cuma di sininya doang. Jadi ada campaign di sini, kemudian di sini ada ad set, dan di sini ada satu konten yaitu si D ya, konten D yang memang kita bisa bilang dia winning. Jadi ini strukturnya adalah 1, 1, 1. Nah, kalau 3 gimana? Yaudah tinggal di duplikat aja, ada ad set 1, ada ad set 2, dan ad set 3.
gitu ya. Ini ada adset 2 gitu ya, pegang juga satu konten, adset 3 pegang juga satu konten gitu ya. Inilah variasi untuk yang sudah ada checkout-nya. Jadi ada juga yang kemarin DM gue dan menerapkan formula ini dan benar katanya bisa langsung profit karena memang tujuan kita adalah ingin meng-highlight pesan ini ke lebih banyak orang lagi. Jadi kita udah nggak mau si Meta ini eksperimen lagi dengan konten-konten kita langsung to the point, gue pengen lu meng-highlight konten yang ini. Gitu. Jadi ini udah bukan ngikutin algoritma, tapi memang ini adalah praktek lapangan yang gue lakukan juga dan works gitu ya buat gue ataupun buat yang mempraktekannya juga. Uh, jadi kalau teman-teman udah ketemu pesan yang winning, langsung aja pakai 111 atau 131, ini udah oke. Hari keempat itu gue akan lebih banyak men-scale dari segi konten iklan, ya. Scale dari segi konten iklan dengan cara apa? Dengan cara yang tadi D ini kan sudah winning nih pemula. Nah, di sini gue menerapkan D1, D2, D3 dan juga D4 dan seterusnya. Teman-teman bisa memvariasikan sendiri gitu ya. Tapi ini adalah turunan dari konten iklan untuk pemula. Contoh, pemula itu tadi ngomongin struktur. Strukturnya gimana sih, Bang? Gitu ya. Ngomongin apa lagi pemula? Budget iklan tuh berapa sih, Bang? Ngomongin apa lagi pemula? Cara pasang. Cara pasang yang benar gimana sih gitu ya. Hari pertama settingan gimana sih? Nah, ini adalah angle-angle yang gue gunakan untuk menunjang konten yang memang konten iklan yang sudah winning. Dan semua konten ini akan gue masukkan ke dalam campaign baru gitu ya, gue masukin ini ke dalam satu campaign lagi dan treatmentnya bakal sama. D1 mengenai struktur, tadi ada 2. Ini ada 0, ini ada 5 nih, ada 5 pembelian. D4 ini tadi mengenai settingan gitu ya. Contohnya pesannya mengenai settingan, ini winning gitu ya. Nah, kita bikin lagi gitu ya. 1, 1, 1 gitu ya. Satu campaign. Nah, kalau ini udah winning, kita bikin lagi duplicate lagi. Satu campaign, satu adset, dan satu pegang D4 doang. Nah, pertanyaannya adalah, Bang, gue kalau duplicate satu kayak gini, ini dimatiin apa enggak gitu loh. Ini perlu dimatiin apa enggak? Jangan. Teman-teman jangan di tengah-tengah itu otak-atik ada yang dimatiin di sini, matiin di mana, di adset tuh jangan. Selalu cek ini satu aja, campaign-nya aja. Yang dicek ini campaign-nya, gitu ya, yang dinyalamatin campaign-nya. Selama campaign-nya masih profit secara keseluruhan, berarti gas gitu ya, tetap gas. Jangan ada yang dimatiin. Kalau campaign sudah nggak profit, baru boleh dimatiin. Nah, jadi teman-teman nangkep ya pola untuk kita melakukan struktur seperti apa dari hari ke hari. Mudah-mudahan penjelasan gue bisa menjawab kebingungan lo atau keresahan lo. Kalau misalkan lo masih bingung gitu ya, untuk terutama membuat konten iklannya seperti apa, gue sudah taruh semua template-template konten iklan yang winning di dalam framework Meta Digital Selling. Lo tinggal copy aja, masukin ke ChatGPT dan langsung pakai aja template-nya. Sudah banyak juga teman-teman gue dan juga para member yang bisa berhasil profit ratusan juta lewat templates ini. So, mudah-mudahan pembahasan hari ini bisa membantu lo dan kita ketemu lagi di next video ya.